Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini tema yang akan kami sampaikan adalah peran strategis wanita di dalam kehidupan keluarga. Perkembangan zaman terbukti berimplikasi terhadap bergesernya peran ibu. Zaman dahulu, fungsi sekolah materna atau pengasuhan ibu sampai usia tertentu masih sangat dominan. Dan seiring dengan kemajuan zaman, fungsi tersebut berubah menjadi sekolah in loco parentis atau lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah. Apalagi ketika seorang ibu menjadi wanita yang bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir, maka pola dan model pengasuhan pun akan berubah. Dan tidak sedikit ibu-ibu yang menjadi wanita karir malah menghabiskan waktu di tempat kerja daripada mendidik dan mengasuh anak. Sang ibu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah anak-anaknya tertidur pulas. Si ibu bertemu dengan anak-anaknya hanya setiap hari Minggu saja. Dan itu pun kalau tidak ada kerja lembur. Mereka terlena dengan buayan dan godaan tuntunan zaman dan rayuan materi dunia. Sementara anak-anaknya ditelantarkan dan tidak dididik dengan baik. Tentu saja kondisi ini akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak kurang mendapatkan pengasuhan yang baik dari seorang ibu. Alhasil, perilaku anak menjadi buruk baik di keluarga maupun di masyarakat. Kalau sudah begini, tentu bukan sepenuhnya salah si anak. Karena pendidikan yang diberikan ibulah yang merupakan kunci utama dalam membangun keberhasilan anaknya. Keberhasilan seorang suami di dalam karirnya banyak sekali didukung oleh motivasi cinta kasih dan doa dari seorang istri. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang istri, banyak sekali yang seyogyanya dilakukan untuk suami. Di antaranya, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Suami adalah manusia biasa yang sekali waktu perlu dimanja, butuh perhatian dan kasih sayang, butuh tempat berlindung dan mengadukan atas kesulitan yang dialaminya, serta menjadi teman diskusi, seraya memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa bagi suami ketika menghadapi tugas berat. Kondisi ini tidak akan berjalan jika sang istri juga sibuk menjadi wanita karir dan memikirkan karir pribadinya semata. Pemirsa Al-Hikmah TV Citra Raya yang berbahagia, selama ini masih ada yang beranggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga atau ibu untuk anak-anaknya sering dianggap
suatu profesi yang remeh-temeh. Anggapan ibu rumah tangga yang hanya bergelut dengan sumur, kasur, dan dapur kadang membuat sebagian ibu rumah tangga sering kali berasa minder jika ditanya mengenai pekerjaannya. Dia dengan minder mengatakan, "Ah, saya mah cuma ibu rumah tangga." Apalagi jika latar belakang ibu rumah tangga tersebut seorang yang berpendidikan tinggi dan dianggap punya potensi untuk berkarir, sehingga kemudian banyak komentar kepada wanita yang memilih mengabdikan hidupnya untuk keluarga ini dengan komentar yang menyayangkan. Tentu ungkapan tersebut bukan berarti menafikan atau merendahkan wanita yang berkarir yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Kedua pilihan itu tak salah, karena yang terpenting di dalam berkarir atau berumah tangga intinya adalah bagaimana kemudian berperan menjadi istri dari seorang suami dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Bukankah ada ungkapan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki adalah tergantung siapa wanita di belakangnya? Ya, wanita itu tentunya ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi seorang suami. Oleh karena itu, seorang ibu harus mempunyai kesiapan untuk melahirkan dan membina putra-putri Rabbani yang qurrata a'yun, yaitu berupa tugas ibu dalam pendidikan anak. Di sini ada beberapa tugas ibu dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, pembinaan iman. Kemudian yang kedua, tarbiyah khulqiyah atau pembinaan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah jismiyah atau pendidikan fisik. Yang keempat, tarbiyah aqliyah atau pembinaan akal, pengembangan potensi akal. Kemudian yang kelima adalah tarbiyah nafsiyah atau pembinaan kejiwaan. Yang keenam, tarbiyah istimaiyah atau pembinaan rasa sosial. Kemudian yang ketujuh, tarbiyah jinsiyah atau pendidikan yang memperjelas jenis atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini, seorang ibu menjadi penanggung jawab dalam semua tarbiyah atau pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. Jika sang ibu sudah menjalankan kewajiban seperti di atas, maka pantaslah ungkapan Rasulullah SAW untuknya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentu seorang ibu yang menjalankan status dan fungsinya sebagai ibu bagi anak-anaknya, seperti firman Allah yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak-anaknya
menyusukan selama 2 tahun, mendidik akidah dan akhlak anak-anaknya, serta mencarikan guru terbaik buat anak-anaknya. Demikian pembahasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.